terkasih, kita berjumpa kembali dalam pemberitaan firman Tuhan di dalam program Mesbah Keluarga yang khusus membahas mengenai pendalaman Alkitab. Dan malam ini saya beri topik, judulnya adalah asal kalimat duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Untuk itu, sebelum memulai kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan atas penjagaan Tuhan sepanjang hari ini dan juga terhadap keluarga kami Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan. Malam ini kami mau mendengarkan firman-Mu yang selalu menjadi pegangan hidup kami. Mari Tuhan beri kami semua suatu hikmat sehingga kami menjadi lebih mengenal akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Mari sama-sama yang siap menyambut firman Tuhan kita katakan amin. Perkataan duduk di sebelah kanan Allah Bapa seringkali kita dengar. Namun kalau kita bertanya dari mana istilah tersebut, nah untuk memahami kalimat tersebut kita akan melihat sejarah dari kata duduk di sebelah kanan Allah. Untuk itu kita akan melihat mengenai sejarah pembangunan bait Allah dan istana Raja Salomo. Seperti kita ketahui bahwa Daud tidak mendapat perkenanan Tuhan untuk membangun bait suci. Jadi Tuhan mengatakan bahwa bait suci tersebut akan dibangun oleh anaknya, yaitu Salomo. Dan juga kita sudah semua tahu, memang pada kenyataannya akhirnya Salomo lah yang membangun bait suci, walaupun sebagian besar bahannya telah disediakan oleh Daud akhirnya itu ya. Namun di dalam pembangunan bait suci atau bait Allah tersebut, ternyata Salomo juga membangun istana untuk dirinya sendiri ya. 1 Raja 3 ayat 1. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun Raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Kalau kita membaca ayat tadi dikatakan bahwa Salomo mendirikan bait Allah, istana untuk raja yaitu untuk dirinya sendiri, dan juga tembok di sekeliling kota Yerusalem. Jadi kalau kita perhatikan di dalam peta yang menggambarkan kota Yerusalem kuno, ternyata bait Allah dan juga istana raja itu memang dikelilingi oleh tembok, yaitu yang kita kenal dengan tembok kota Yerusalem kuno. Hal ini tentu bertujuan untuk mengamankan kedua bangunan tersebut dari ancaman musuh ya. Bait Allah itu menghadap ke timur dan di sebelah selatan tentulah letak istana Salomo, atau dengan kata lain kalau kita menghadap ke timur maka di sebelah kanan kita ini tentulah itu merupakan bagian selatan ya. Itulah yang disebut dengan bagian daripada bait suci. Bait Allah merupakan tempat kedudukan Allah bersemayam ya. Yehezkiel 47 ayat 1. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dan bawa ambang pintu suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mesbah. Jadi mari kita lihat dulu siapa yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa ya. Terdapat di 2 Samuel 7 ayat 12. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. 13. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Jadi memang ayat ini harus dibaca dengan teliti, karena kalau tidak dibaca dengan teliti maka penafsirnya akan pasti melenceng daripada firman Tuhan. Ayat 12 itu jelas dikatakan untuk nubuat bagi Daud, karena dikatakan bahwa kalau nanti Daud sudah genap umurnya atau sudah uzur atau dan akan mati ya, maka dia akan dikubur bersama-sama dengan nenek moyangnya. Kemudian Allah akan membangkitkan keturunan Daud
dan akan mengokohkan kerajaannya, yang akan mendirikan rumah bagi Allah. Itu pasti nubuat tentang Salomo. Nah, kata terakhir ini harus mendapat perhatian kita, ya, yaitu kalimat terakhir atau selanjutnya itu adalah nubuat untuk sang Mesias, ya. Dikatakan aku akan mengokohkan tata kerajaannya untuk selama-lamanya. Dan kita tahu bahwa kerajaan Salomo itu tidak berakhir untuk selama-lamanya. Bahkan setelah Raja Salomo meninggal, kita tahu, ya, kerajaannya terpecah menjadi dua, yaitu di bagian utara dan di bagian selatan, ya. Jadi di sebagian utara itu yang disebut dengan kerajaan utara atau kerajaan Israel, sedangkan di sebelah selatan yang terkenal dengan kerajaan Yehuda. Dan akhirnya kedua kerajaan tersebut punah karena berbagai hal, baik pertikaian di antara mereka sendiri maupun diserang oleh musuh, terutama oleh Raja Babylon yaitu Nebukadnezar. Sehingga tidak ada lagi kerajaan itu, dan juga kerajaan dunia tidak ada yang kokoh selama-lamanya, ya. Dengan demikian kalau kita membaca ayat selanjutnya, yaitu di 2 Samuel 7 ayat 14a, aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Ya, jadi jelas, ya. Jadi diperkuat lagi dari 14a itu mengatakan bahwa Tuhan mengatakan aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Siapa anaknya Allah? Ya pasti sang Mesias, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, jadi ayat ini jelas mengatakan bahwa tidak, nubuat ayat ini adalah untuk sang Mesias, ya. Dengan demikian yang dimaksud dengan duduk di sebelah kanan Allah Bapa tentu juga untuk Yesus Kristus, ya. Lukas 1 ayat 33, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ya, tadi sudah saya jelaskan, tidak ada kerajaan di dunia ini yang bisa tidak berkesudahan, semuanya pasti berkesudahan. Apalagi kita lihat sampai saat ini, ya, banyak sekali kerajaan-kerajaan yang sudah punah atau berakhir, ya. Dengan demikian jelas nubuat itu adalah untuk nubuat Yesus Kristus. Karena itu berbicara kerajaan Yesus yang kekal, tentu tidak mungkin kalau istana Salomo itu berani dibangun di bagian timur, karena bagian timur itu adalah tempat menghadapnya bait Allah. Jadi Salomo pasti sebagai orang Yahudi tidak mungkin dia berani membangun istananya di depan bait Allah. Itu suatu penghinaan, halangan buat Allah. Di pintu Allah itu tidak boleh ada gangguan. Demikian juga sebaliknya kalau Salomo membangun istananya di belakang, dengan demikian maka kedudukannya pasti tidak akan sama. Ya, dia tahu bahwa nubuat untuk Yesus walaupun istana itu adalah untuk dipakainya, namun itu mempunyai arti rohani yang sangat religius, ya. Nah, sekarang kemungkinannya hanya apakah istana Salomo itu dibangun di bagian utara atau dibangun di bagian selatan, atau di kiri atau di kanan daripada bait Allah, ya, yang merupakan tempat. Kita tahu bahwa bait Allah itu merupakan tempat Abraham mempersembahkan Ishak, ya. Jadi itu pasti tempat yang paling tinggi. Kita tahu juga kalau kita membaca di dalam kitab Perjanjian Lama, ya, Tuhan selalu menampakkan pada tempat yang paling tinggi. Tidak mungkin dia menampakkan tempat yang ada yang sedikit lebih rendah. Pasti Tuhan akan memilih tempat yang paling tinggi. Untuk itulah maka pasti di bagian kiri itu, ya, itu tidak ada lagi, karena bait Allah itu merupakan tempat yang tertinggi. Sedangkan di bagian selatan merupakan tempat yang lebih rendah daripada tempat bait Allah. Dengan demikian maka pasti Salomo sebagai orang Yahudi, dia akan membuat istananya di bagian selatan daripada bait Allah, ya. Itu ada sebagai penghormatan terhadap bait Allah, ya, kerajaan Allah. Jadi di bagian bawah atau di bagian selatan lah maka Salomo mendirikan istananya sendiri, karena memang antara bait suci dengan istana Salomo itu dibangun secara berdampingan. Dan kalau kita lihat sampai sekarang yang menjadi tempat perselisihan antara orang Yahudi dengan umat Islam, yaitu
Dome of the Rock dan Masjid Al-Aqsa. Ya, di mana Dome of the Rock itu diperkirakan sebagai tempat bait suci, sedangkan Masjid Al-Aqsa diperkirakan sebagai tempat istana Raja Salomo. Ya, dengan demikian kalau kita menghadap ke timur, maka di bagian kanan kita ini pastilah menghadap ke selatan. Ya, itulah yang dibuat oleh Salomo untuk kerajaannya. Ya, lalu arti duduk di sebelah kanannya apa? Kita lihat Mazmur 110 ayat 1. Ya, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku dan sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakiku. Ya, jadi ayat itu juga memberikan pengertian bahwa orang yang duduk di sebelah kanan adalah merupakan tempat yang terhormat, yang diberikan kuasa oleh empunya kuasa. Ya, dan istilah tersebut sampai sekarang masih dipakai, bahkan juga oleh orang-orang duniawi. Ya, kita lihat kalau ada seseorang karyawan misalnya yang sangat handal, sangat pandai, biasanya dia disebut sebagai tangan kanan daripada bosnya. Ya, itu mencerminkan orang tersebut dipercaya dan mempunyai kekuatan yang besar dari empunya atau sang majikan. Ya, demikianlah renungan pada malam hari ini, Mesbah Keluarga. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan, kalau pada malam hari ini kami telah diberikan pengertian tentang arti duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Biarlah firman-Mu terus memberikan pengertian kepada kami agar kami terus bisa lebih mengenal akan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, haleluya, amin.